Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Cak Nawi. Kali ini Cak Nawi akan membahas tema awas. Jangan sekali-kali berasumsi sembarangan. Kenapa? Ternyata kita ini mempunyai asumsi. Asumsi ini ada dua ya. Jadi kita itu sering berasumsi baik melalui pikiran, juga terkadang melalui perasaan. Nah, dari pikiran dan perasaan itu akan terefleksikan dalam sebuah ucapan. Nah, asumsi ini macam-macam ya. Bisa sampai kita ucapan, bisa hanya berkhayal, terus kemudian berimajinasi, berfantasi. Memang itu bagian dari beberapa step asumsi. Nah, asumsi kali ini yang saya bahas ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengalaman pribadi juga pengalaman orang lain. Jadi begini, ketika kita melakukan sebuah tindakan, katakanlah dalam hal bisnis, kita sering berasumsi, wah nanti bakalan nggak lama bisnis ini. Poin pertama. Kedua, wah pasti nanti ujung-ujungnya seperti ini. Poin ketiga, wah ini pasti maju, ini akan berkembang pesat, melesat dan sebagainya. Dari 1, 2, dan 3 poin tadi, itu nanti bisa dikatakan terjadi beneran, atau kita struggle, atau tidak terjadi. Nah, namun dalam hal asumsi pikiran dan feeling kita, jika kita mampu mengkoherensi antara pikiran dan perasaan kita menjadi satu, maka itu bisa menjadi kenyataan dan itu real sekali. Semisal saya mau berdagang kaos misalkan. Dalam satu hari mungkin saya akan berasumsi dalam satu hari saya akan mampu menjual 12 potong misalkan dalam sehari. Kemudian ternyata dalam kenyataannya tidak seperti itu. Bisa jadi dalam sehari kita mampu menjual 5 potong atau 1 saja. Atau ternyata di luar dugaan kita 50 potong dalam sehari. Misalkan seperti itu. Nah, karena kita mempunyai asumsi, asumsi adalah bagian dari peralatan canggih yang ada di dalam diri kita, yang mampu kita kembangkan menjadi sesuatu yang lebih positif. Sayangnya, asumsi kita ini terlalu banyak kontaminasi. Artinya apa? Kita itu selalu sering sekali berasumsi negatif, apapun itu. Karena sering melihat kejadian realita atau melihat lingkungan. Sehingga kita akan terbawa seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang sefrekuensi. Jadi, kalau kita sering kumpul orang-orang yang pikirannya itu maju, pikirannya itu optimis, pikirannya itu selalu mengapresiasi hal positif,
secara tidak sadar itu mampu menanam sebuah gelombang ke dalam diri kita. Menanam ini menabur atau memanifestasi. Kalau kita analogikan tanah, maka tanah itu kita ini seperti semacam dipupuk atau dikasih air, kemudian mendapatkan cahaya matahari yang bagus, terus kita mendapatkan unsur hara yang bagus, sehingga ketika kita mau melemparkan sebuah asumsi atau kita mau menciptakan sebuah feeling, wah perasaanku ini selalu bagus, perasaanku ini bisnis akan maju, perasaanku dia adalah jodohku misalkan, perasaanku selalu sehat, itu akan terjadi. Kalau kita benar-benar alat kita, tubuh kita ini sering terpupuk itu oleh hal-hal positif di luar lingkungan dan sebagainya, maka itu terjadi. Semisal, contoh ini rokok ya. Seluruh dunia mengatakan rokok itu berbahaya, penyebab kanker dan sebagainya, macam-macam. Ternyata bagi orang-orang tertentu yang dia yakin akan merokok, mereka biasa-biasa saja. Dan mohon maaf ini, kalau dia tidak merokok, malah dia sakit. Bahkan ini kisah nyata di daerah kami. Ada seorang bapak-bapak perokok, kemudian dia sakit, kemudian dibawalah, sebenarnya nggak terlalu sakit parah ya, sakit-sakit kurang enak badan lah gitu. Terus dibawa dia sama anaknya ke dokter. Kata dokter apa? Pak, tolong ya, besok jangan dikurangi lagi merokoknya, tapi dihentikan rokoknya. Setelah itu beberapa saat kemudian, yang namanya orang yang sudah terlalu lama merokok ya, dikatakan divonis begitu sama dokter. Dokter bilang gini, kalau Bapak masih terus merokok, saya jamin dalam 2 minggu Bapak game over, bahasanya seperti itu, atau lock out gitu. Nah, anehnya Bapak ini semakin, aduh saya nggak bisa merokok lagi gitu. Jadi karena sudah tahu, anaknya malah ngomong, tuh kan Pak, jangan merokok lagi, nanti Bapak malah semakin parah nanti penyakitnya gitu. Semakin gitu ditekan dengan anaknya sama dokter dan sebagainya, pulang cukup 3 hari, apa yang terjadi? Bapak itu meninggal dunia. Anehnya anaknya menuntut ke dokternya, ini gara-gara Pak dokter nyuruh Bapak anak merokok sehingga Bapak saya meninggal. Ini di lingkungan kami, di daerah kami. Ya, semuanya itu tergantung takdir ya. Memang bisa dikatakan itu takdir, itu mindset, itu terserah whatever menurut kalian. Tapi begini, ketika kita berasumsi atau merasakan nyaman pada sesuatu, maka sebenarnya itu tidak menjadi hambatan apapun. Meskipun rokok sekalipun. Bahkan ada hal-hal lain yang lebih ekstrim, misalkan ada orang yang kecanduan makan beling, ada kecanduan makan logam, itu ada, namanya istilahnya saya lupa, nggak tahu. Ada yang kecanduan makan kertas, ada yang kecanduan makan daun, macam-macam. Dan menurut mereka yang kecanduan itu, ketika dia merasa setelah dia makan logam, misalkan baut, mur, uang logam, koin dan sebagainya, dia tuh merasa enak badannya dan tidak ada masalah.
Itu fakta, kita nggak ngarang tidak. Ini fakta, benar. Bisa kalian lihat di YouTube itu. Jadi asumsi itu menciptakan sebuah gelombang energi yang besar. Dan itu menjadi fakta yang real untuk diri kita sendiri, yang kita yakini itu. Itulah asumsi. Luar biasa sekali asumsi. Jadi, karena saking luar biasanya, saya anggap itu menjadi bahaya. Bahayanya apa? Ketika kita berasumsi itu negatif, maka itu bisa akan terjadi benar. Makanya benar dan salah itu sebenarnya asumsi. Makanya di dalam sebuah agama, mereka membuat asumsi-asumsi sendiri menurut agamanya masing-masing. Yang gitu. Jadi saya kalau nggak sholat itu rasanya badan saya sakit semua misalkan. Kalau saya nggak sodako rasanya kok tidak ada sesuatu yang datang, keajaiban yang berlebih dalam diri kita. Itu asumsi. Dan ketika dia melakukan amal, gitu, tiba-tiba mendapatkan rezeki yang berlimpah. Karena dia menciptakan asumsi bahwa ketika saya sodako, maka akan menghasilkan energi yang berlimpah bagi dia. Ada lagi yang berasumsi, kalau saya nggak bisa membahagiakan orang tua, maka hidup saya akan hancur dan sebagainya. Maka itu terjadi beneran. Tapi memang di agama memang diajarkan real-real seperti itu ya. Tapi kalau memang dia nggak terlalu mikir itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Ini agak melenceng sebenarnya, tapi ini memang hukum ya. Hukum semesta ini seperti ini memang. Makanya di channel kami, judulnya adalah variabel semesta. Semesta itu memiliki ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran variabel. Bahkan seorang maling pun ketika dia sudah dikejar massa, ketahuan dia seorang maling dan dia harus lari, dia tidak pernah berdoa lah, katakan seperti itu. Ketika dia terpojok, dia memohon pada Tuhannya, ya Tuhan, berikanlah kami perlindungan, selamatkanlah kami, selamatkanlah saya. Dan apa yang terjadi? Selamat dia. Ini terlepas dari karma. Kalau orang begini, kalau orang melakukan kejahatan akan mendapatkan keburukan plural dan sebagainya. Ini terlepas dari itu. Variabelnya apa di sini? Ternyata kalau kita ngomong soal keyakinan dia, bahkan saya akan selamat. Keyakinan dia bahwa dia masih mengingat Tuhannya, bahwa ketika Tuhan itu menghendaki engkau maha Rohman dan Rohim, engkau maha penyayang, Tuhan pun akan menolong. Nah, dari sini kita belajar semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita terima, semakin banyak ilmu yang kita dapat, ya asumsi kita akan bermacam-macam. Semakin kita kurang wawasan, ya asumsi kita juga akan kurang gitu. Makanya kita harus meningkatkan banyak wawasan untuk apa? Untuk menciptakan sebuah asumsi yang kuat, untuk menciptakan diri kita semakin lebih maju, semakin lebih ajaib, semakin lebih beruntung. Loh, enak orang beruntung itu. Opportunity, kesempatan, peluang itu datang dengan sendirinya. Cak Nawi teori kamu teori, mana ada peluang datang. Kita harus mencari peluang, kita harus mencari sana sini informasi dan sebagainya. Kita harus mengejar, belum tentu. Pas dikejar, nggak dapat apa-apa. Pas ditinggal tidur, datanglah itu apa-apa itu. Jadi unik sekali semesta ini.
Saya bilang semesta adalah hukum-hukum alam ya. Di luar semesta, Tuhan ya. Tapi tidak ada luar, tidak ada dalam ya. Tuhan itu meliputi semuanya. Jadi begitu. Jadi ini sebuah perenungan yang dalam untuk kita semua, bahwa wawasan kita, mindset kita ini sangat mempengaruhi asumsi kita. Jadi kalau Anda berasumsi mampu menaklukkan dunia, gak mungkin. Aku cuma lulusan SMP misal, aku cuma lulusan sarjana misal, aku hanya orang biasa misal, kok bisa menguasai dunia? Gak mungkin. Tapi kalau kita punya wawasan yang luas, banyak yang terjadi. Orang biasa mampu menjadi seseorang yang sangat, di luar dugaan kita. Banyak contoh pemimpin-pemimpin kita, mulai Adolf Hitler, kemudian Soeharto yang memimpin presiden terlama di Indonesia, Pak Soeharto. Anda tahu, beliau ini seorang anak petani, anak biasa, tapi rekor dia 35 tahun dia menjadi presiden. Soekarno seorang insinyur, hanya butuh berapa tahun dia menjadi seorang presiden. Dan B.J. Habibie, profesor, hanya beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun, lupa saya. Hanya jadi presiden cuma sebentar sekali. Jadi wawasan akan menjadi sebuah mindset. Mindset akan menjadi sebuah asumsi. Itulah luar biasanya. Pergaulan pun juga seperti itu. Pergaulan tuh tidak hanya kita bergaul ngumpul ya, tapi apa yang kita tonton, apa yang kita lihat pun seperti itu. Bahkan kita chattingan dengan teman pun itu sudah menjadi masuk dalam lingkaran pergaulan. Nah, jadi itulah pentingnya kita menjaga sebuah pergaulan, circle, dan apapun yang kita tonton. Jadi cukup untuk malam ini untuk membahas soal asumsi. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lain yang lebih menarik tentang sebuah alat peraga kita yang mampu menciptakan apapun, mulai dari asumsi, pola pikir, dan sebagainya. Kita akan bahas yang lebih mendalam lagi. Oke, cukup sekian dari Cak Nawi. Besok akan kami kami bahas lagi materi-materi berikutnya sesuai dengan pengalaman dan kenyataan yang ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.